Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Senin 6 Juli 2020. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkata-lah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak diusir, Yesus masuk, dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, perjalanan hidup itu kadang diumpamakan seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Begitu pula dengan hidup beriman, itu juga ada dinamikanya. Ada warna-warni orang beriman. Nah, seperti Tuhan mengatakan, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Semoga iman kita bertumbuh, sehingga iman kita menjadi berkat untuk kita secara pribadi dan juga keluarga komunitas kita. Bagaimana dinamika hidup orang beriman itu? Yang pertama, dinamika hidup orang beriman, iman itu menggerakkan. Orang yang beriman, dia tergerak. Seperti kepala rumah ibadat itu, dia datang kepada Yesus. Nah, ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, selama pandemi ini kita tidak bisa datang di gereja, di kapel. Nah, apakah kita masih rajin beribadah di rumah, datang kepada Tuhan meskipun di rumah saja? Nah, itu tandanya. Apakah kita sungguh-sungguh mempunyai iman, dan iman itu menggerakkan. Lalu yang kedua, iman itu menumbuhkan keyakinan. Nah, seperti diungkapkan wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Dia sangat yakin kalau aku menyentuh jubah Yesus, aku akan sembuh. Nah, semoga kita pun bertumbuh dalam keyakinan yang besar, yaitu kepasrahan kepada Tuhan. Sekali lagi, orang yang beriman, yang pasrah itu berarti ora et labora. Ada doanya, ada kerjanya, ada berupayanya, ada berjuangnya. Pastilah Tuhan akan memberikan berkat untuk kita. Nah, lalu yang ketiga, iman itu menyegarkan. Orang yang beriman itu segar, tidak layu. Meskipun baru sakit, dia tetap segar. Karena apa?
Karena dia yakin ada Tuhan. Tuhan membimbing, Tuhan menguatkan. Sehingga ketika sakit, nah, ibu bapak, saudara saya terkasih, bisa dicek. Ketika kita sakit, apakah kita ngadi-adi, manja karuan? Nah, ibu-ibu bisa ngecek itu, bapak-bapaknya, suaminya. Kalau sakit, ngadi-adi, manja pol. Nah, itu berarti imannya belum menyegarkan, belum kuat. Nah, seperti kemarin, saya lama tidak sepedaan, wah diajak saudara sepeda ke Laut Selatan, wah pulang, wah kesele, keju-keju. Nah, lalu kemudian saya mandi dan siang mau tidur, wah kok satpam ngebel, Romo ada yang minta minyak suci, waduh. Namun harus mangkat, meskipun lelah, mangkat, karena iman itu menyegarkan. Nah, semoga kita semua bertumbuh dalam iman, sehingga Tuhan pun mengatakan, teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu menyelamatkanmu. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.